Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Heru Cokro Rizalullah dari NIM G0024 090 kelompok B1. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan 1.3 anatomi. Yang pertama adalah Randy adalah seorang mahasiswa yang gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja mulai makan. Hal ini membuat khawatir dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, kita akan menjelaskan tentang trunkus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung. Nah, pertama, saya akan membagi dulu yang namanya organ yang ada di vakum abdomen. Nah, dia aku nanti kan akan dibagi menjadi 3. Ada yang foregut, midgut, dan juga hindgut. Nah, batasnya apa? Batasnya adalah ini nih, di sini, di antara, kolon, 2/3 kolon transversus, nah itu dia. Itu lanjut ke bawah di sini. Nah, dari si sigmoideum, nah dia akan menjadi si hindgut. Nah, yang pertama adalah ke mulut. Kita bahas dulu dari mulut. Mulut akan di lidah ya, di lidah itu akan diinervasi oleh ada yang spesial dan juga yang umum. Jadi yang spesial itu adalah nervus facialis, sedangkan untuk yang umum dia itu adalah nervus kelima cabang 3 atau nervus mandibula atau corpus lingualis juga bisa disebutnya. Nah, di mulut ini dia itu batasnya apa aja? Kalau pada bagian batas posterior adalah ostium faucium, isthmus faucium atau ostium oropharynx. Itu kalau bagian depan yaitu si lerima oris. Nah, di sini tuh akan ada yang namanya, batas di superior, ada yang namanya palatum durum dan juga palatum mole. Nah, apa itu sebenarnya palatum durum dan juga palatum mole? Palatum durum dan palatum mole, kalau palatum durum dia itu hard plate atau keras dia itu. Nah, dia itu akan tersusun dari os maxilla dan juga os palatinum. Nah, di situ akan terdapat yang namanya foramen palatinum-maius dan juga foramen palatinum-minus. Foramen ini bertujuan apa sih? Dia itu akan, ada yang namanya keluarnya nervus yang untuk menutrisi dari yang namanya palatum durum. Nah, kalau di palatum mole dia tuh unik karena dia itu soft plate. Dia itu nggak keras. Kenapa dia nggak keras? Ternyata dia itu akan disusun oleh yang namanya otot-otot. Ototnya apa aja? Ada TLPUP. T-nya adalah tensor veli palatini, L-nya adalah levator veli palatini, U-nya uvulae, P-nya palatoglossus, P-nya lagi palatogioideus. Dia tuh akan menyusun dari yang namanya palatum mole. Nah, terus kita akan membahas lagi yang namanya pada bagian esofagus. Nah, habis dari mulut kita akan lanjut ke esofagus. Nah, di esofagus dia itu akan ada yang namanya penyempitan. Nah, penyempitan ini bernama angustia. Ada 3 angustia yang tersusun secara urut dari atas ke bawah. Yang pertama pastinya angustia superior, angustia media, dan yang ketiga adalah angustia inferior. Nah, angustia superior itu diakibatkan oleh musculus crocopharyngeus dan juga cartilago crocoidea. Habis itu di angustia media dia tuh gara-gara apa? Gara-gara yang namanya arcus aorta dan bronchus primatorius sinistra. Nah, kalau di angustia yang pada yang bagian bawah ini dia itu gara-gara yang namanya hiatus esophagus, dia akan menyambung ke bagian pars kardiak dari yang namanya gaster. Nah, kita lanjut akan membahas. Nah, ini adalah
di lidah. Di lidah tuh akan adanya yang namanya sulcus terminalis. Dia tuh memisahkan yang namanya lingua tonsil sama lidah. Ada body dan root. Nah, di sini adalah foramen caecum. Dia berasal dari yang namanya itu. Nih, ini adalah contoh lidah. Oke, kita akan membahas yang namanya anatomi dari stomach atau ventriculi atau gaster. Dia itu ada korpus, ada fundus yang bagian melengkung kayak gini, dia tuh namanya adalah fundus. Nah, kalau yang di sini di awal-awal adalah yang pertemuan dari esofagus sama gaster itu disebut pars cardiac. Nah, kalau badannya tentu namanya korpus dan ada di bagian paling distal yang akan menyatu dengan duodenum adalah pylorus. Nah, di gaster ini ada suatu sphincter adalah lower esophageal sphincter. Dia itu katup kan. Untuk apa? Dia tuh akan memasukkan makanan dan juga menjaga agar tidak reflux HCl untuk ke esofagus. Karena berbahaya kalau sphincter-nya dia itu lemah, dia itu cairan di lambung atau dalam kurung ini HCl ya, itu bisa naik sehingga akan mengakibatkan yang namanya vulvulus. Itu sangat berbahaya karena ya GERD bisa mual-mual gitu. Di pylorus juga ada yang namanya lower pyloric, sphincter pyloric. Nah, jadi kalau stomach ini kosong, dia itu akan berbentuk seperti lipatan-lipatan. Nah, lipatan-lipatan ini kita sebut adalah rugae. Lanjut, jadi cara memasukkannya, cara memasukkan makanan dari esofagus ke gaster maupun bisa dari feses itu menuju ke kanalis-analis, itu harus membutuhkan namanya gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini dia itu akan diatur oleh nervus vagus. Nah, nervus vagus ini apa sebenarnya? Nervus vagus ini ingat ya, di sistem sistem saraf dari pencernaan itu ada yang namanya sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu dibagi jadi dua, yaitu saraf yang parasimpatis dan juga simpatis kan. Nah, yang simpatis kan dia sebagai fight and flight atau dalam kondisi ancaman. Nah, kalau yang parasimpatis dia kan rest and digest. Nah, rest and digest inilah yang inervasi yang namanya gerakan peristaltik. Karena dia untuk digestif. Nah, caranya gimana? Jadi, kalau makanan itu masuk pada bagian pada bagian superior, dia itu akan mengalami kontraksi dan pada bagian distal dari makanannya itu akan mengalami yang namanya kontraksi sama refleksi. Sehingga makanan itu bisa masuk. Nah, di sini. Nah, di sini juga ingat ada katup yang namanya LES atau lower esophageal sphincter. Nah, mungkin itu saja sih penjelasan tentang truncus digestivus superior. Ingat, truncus digestivus superior dan truncus digestivus inferior yaitu akan dibedakan, dipisah oleh ligamentum traits. Itu sebagai batas antara truncus digestivus superior dan juga truncus digestivus inferior. Oke, dia itu akan berada di duodenum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.